warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para alim, para kiai, para ustaz, ustazah, para bundhe, para sepuh bini sepuh, khususipun Bapak Imam, Bapak Kiai Haji Asmuni, Bapak Kiai Asmuni, yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, dan kepada sujamaah musola Nurul Ahkam, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga warga sini yang lagi sakit diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi kesusahan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama tingkatkan lagi dan lagi puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita sampai tak terhingga. Nikmat terbesar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Termasuk nikmat yang besar, kita bisa datang ke sini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Perlu kita pahami bahwa kita datang ke sini bukan semata-mata karena rumah kita dekat, bukan semata-mata karena kita sehat, tapi ini semua pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin. Iki kula namung nyuwun telepon paling sedasa menit boten dalu-dalu nggih. Sekedap mawon. Baginda Rasulullah SAW dawuh, ala birukum bi afdhala min darajati siyam wassalah wasadaqah. Jadi begitu sahabat ini kumpul bersama Rasulullah dawuh, maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang lebih tinggi derajatnya, lebih utama derajatnya daripada puasa, sholat, dan sedekah? Maka para sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami. Rasulullah dawuh, sholatul dzati baini. Jagalah hubungan baik di antara kalian. Kan rukun. Ini rukun termasuk amalan yang utama. Baginda Rasulullah dawuh, innal mu'min layu dariku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang mukmin yang akhlaknya baik ini derajatnya bisa menyem orang yang senantiasa puasa seumur hidupnya dan sholat malam seumur hidupnya. Niki wonten cerita kisah nyata. Jadi ceritanya Sayyidina Anas bin Malik yang cerita mengatakan, ketika kami kumpul bersama Rasulullah dan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah dawuh, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Maka sahabat yang penasaran, toleh. Maka lewat sahabat Ansor si Fulan, namanya tidak terkenal, disebut si Fulan. Lewat, tangan kirinya nyangking sandal, wajahnya basah menandakan habis wudu. Dia lewat boten mawon, boten derek ngaji kumpul-kumpul boten. Lewat. Hari kedua sahabat Anas bin Malik cerita mulai, begitu kami kumpul-kumpul bersama sahabat dan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah jauh. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Oh, tadi kok sahabat dia tolak oleh penasaran, kira-kira siapa yang lewat? Ternyata yang lewat sama persis seperti orang kemarin. Kondisinya sama, tangan kirinya nyangking sandal, wajahnya basah menandakan habis wudu. Hari ketiga
Sahabat Anas bin Malik cerita melek, ketika kami kumpul sama Rasulullah, tiba-tiba yang ketiga kali ya Rasulullah jauh. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Ngoten itu sahabat dia tambah penasaran. Ternyata yang lewat dia sama seperti hari pertama dan kedua. Kondisinya dia sama, tangan kiri yang sandal, wajah basah dan begitu Rasulullah tidak, majlis pun bubar. Salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr. Ini sahabat Abdullah bin Amr terkenal ahli ibadah. Hampir tiap malam sholat tahajud panjang-panjang. Kalau baca Quran sehari semalam 3 juz kata. Hampir tiap hari puasa sunnah. Ini sahabat Abdullah bin Amr. Maka beliau penasaran, akhirnya menjumpai sahabat Ansor tadi dan izin menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Tujuannya ingin mengetahui amalannya. Kalau siang hari apa yang dikerjakan, malam hari apa yang dikerjakan. Maka selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr betul-betul memperhatikan apa yang dikerjakan tuan rumah. Maka setelah diperhatikan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ternyata tidak ada yang buat istimewa. Abdullah bin Amr cerita pada malam hari tuan rumah ini ya seperti pada umumnya tidur. Bangun tidur ya tidak sholat tahajud, cuma zikir saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti tidur lagi, bangun lagi subuh. Kalau sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini sudah menjadi masyarakat awam, semua masyarakat secara umum itu sholat jamaah di masjid untuk laki-lakinya itu. Ini bukan hal istimewa lagi kalau sholat berjamaah waktu di masjid zaman itu. Siang hari juga tidak puasa sunnah. Baca Qurannya juga tidak banyak-banyak. Maka 3 hari 3 malam menginap di situ, Abdul bin Amr penasaran. Sehingga tanya kepada tuan rumahnya langsung. Sebenarnya saya datang ke sini menginap 3 hari 3 malam di sini sebenarnya saya ingin melihat, ingin mencontoh amalan jenengan. Karena saya mendengar langsung 3 hari berturut-turut Rasulullah dahulu saat ini akan muncul ahli surga. Yang lewat jenengan terus. Tetapi saya tidak menemukan amalan istimewa. Mungkin apa yang kau sembunyikan atau gimana. Akhirnya tuan rumah itu mengatakan, amalanku selama ini seperti yang kamu lihat, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Tetapi ada 2 hal yang kamu tidak ketahui. Yang pertama, saya tidak pernah dendam kepada siapapun. Siapapun orangnya pernah mendolimi saya, menyakiti saya, mencurangi saya, semua saya maafkan. Jadi kalau orang didolimin doanya makbul ya. Jadi kalau kita diposisikan didolimi orang, sebenarnya itu kesempatan kita berdoa. Karena kan hajat-hajat itu banyak. Nah, misalnya kita dituduh, kita tidak melakukan apa, dituduh. Nah, misalnya dituduh nyolong kotak infak misalnya. Kita tidak mencuri, dituduh. Ya kita langsung doa saja, ya Allah, orang yang berdosa saya maafkan, saya difitnah, tolong kabulkan hajat-hajat saya ya Allah. Kalau pengen umroh sak keluarga, pengen haji sak keluarga, misalnya. Dan yang memfitnah saya semoga tobat ya Allah sehingga klarifikasi sendiri, ya, tidak usah mengklarifikasi. Jadi orang yang didolimi doanya madu. Misalnya kita beli beras 10 kilo grade A, ternyata yang datang kok buduan misalnya. Kita merasa ditipu dulu, tidak usah ribut-ribut, langsung dungo, ya Allah orang menipu saya maafkan, saya hajat dikabulkan ya Allah, muga-muga utang kula 100 juta lunas Allahumma amin. 10 kilo jadi 100 juta. Naik karo Gusti Allah ngoten. Yang kedua, amalan pertama tadi memaafkan orang yang mendoliminya. Yang kedua adalah tidak pernah iri kepada siapa saja terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada siapa saja. Prinsipnya Gusti Allah sing bagi-bagi menungso namung-namani. Ngoten nggih. Montor sing dibagi mobil di alhamdulillah, dibagi motor di alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jadi cukup sekian. Jika ada salahnya saya mohon maaf, ada kurang pas mohon koreksinya. Ini ada sosialisasi atau pengumuman nanti tanggal 28, 29, 30 November
ada tablik akbar Indonesia berdoa, targetnya 1.500.000 yang hadir, khusus laki-laki balik di Lampung. Nah, nanti insya Allah dari Pedurukan satu bus atau 2 bus, nanti bisa bareng-bareng. Untuk transportnya ini PP 600.000. Semua saja nanti bisa, yang punya waktu bisa ikut meluangkan waktunya. Ya, seminimalnya kita ikut berdoa untuk kesuksesan acara tersebut. Ngoten nggih. Walaupun belum bisa berangkat, minimal kita berdoa untuk kesuksesan atas. Marilah kita atur dengan doa di para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.